Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara Ramadan pada tahun ini, untuk kembali bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya dan mencoba untuk kembali menyempurnakan diri menjadi insan yang sempurna di hadapan Allah nanti dengan ketakwaan yang kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang barangkali pada bulan Ramadan ini meningkat, anggap saja 2 kali lipat lebih baik, lebih banyak dan sebagainya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena pada hakikatnya kita semua menjalani ibadah puasa Ramadan dan berbagai amalan lainnya itu adalah agar menjadi pribadi yang baik dan semakin baik. Makanya sering para ulama kemudian guru kita mengingatkan bahwa Ramadan ini adalah start dari sebuah pribadi yang baik, ya. Lalu kemudian setahun kemudian gitu ya, kita menjalani, kita insya Allah bertemu lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Nah itu dianggap saja barangkali gitu ya, dicuci ulang gitu, lalu kemudian dibersihkan lagi dan terus seperti itu ya sampai sekarang usia kita barangkali kalau saya bulan Februari ini 49 tahun, bapak-bapak masih awet muda alhamdulillah. Terus pada hewan kemarinnya di suara sakit tapi tidak menolak tua orang daripada hewannya. Insya Allah supaya tetap semangat begitu. Di sela-sela tugas kita, di sela-sela kesibukan kita ya mencari nafkah, kemudian menjalankan fungsi sosial kita dalam norma bermasyarakat pada bulan Ramadan ini tantangannya agak berbeda, terutama barangkali dalam hal ekonomi. Padahal kalau kita maknai lebih dalam di bulan Ramadan ini, apalagi ketika kita sedang berpuasa, siang hari kita tidak makan, tidak minum gitu, tetapi ternyata pengeluarannya malah lebih banyak. Sampai-sampai ada THR gitu ya untuk kita. Nah, barangkali itu harus kita maknai kembali, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, diingatkan kembali kepada diri kita sendiri, khususnya saya, umumnya bapak-bapak barangkali sama keluarga kita juga ya. Jangan malah jadi jor-joran ini ketika puasa gitu ya. Makan tetap seadanya, karena malah terus kepada hewan anu lampu ini ngapikirnya tentang ekonomi, khususnya di kota Bandung adalah dari inflasi itu sanes di sasi-sasi biasa, tapi di sasi Ramadan karena kebutuhan meningkat, kadang karena cuaca ada beberapa bahan pokok yang tidak bisa dipenuhi oleh distributor ya, terutama kebutuhan sembako ya, dari sisi pertanian, hujan terus, sayuran juga sama dan seterusnya. Akhirnya inflasi, apalagi kalau di bulan-bulan biasa katanya ada MBG ya, itu juga mengakibatkan inflasi katanya pada hewannya gitu ya, karena kejar-kejaran gitu antara kebutuhan harian sama kebutuhan MBG. Bahkan kata pelaku yang ngobrol dengan saya gitu ya, mereka lebih mengejar ke MBG karena lebih jelas katanya. Artinya hukum ekonomi berlaku, barang semakin jarang harga semakin mahal gitu ya. Barangkali kita bisa menyikapi hal ini dengan tidak terlalu konsumtif di bulan Ramadan ini, karena maknanya sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Lalu kemudian selama ini kita ya, di Republik Indonesia khususnya di Kota Bandung barangkali memaknai Ramadan sebagai upaya memperbanyak pahala, baik dari amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya.
Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Dan keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Betul kata Pak Ustadz Deden kemarin ya, ketika kultum tarawih, ayo sedekah, katanya ada ambulan tuh yang harus kita sedekahi biar lebih lengkap, biar lebih tuyul-tuyul, katanya begitu ya, aksesorisnya, interiornya dan sebagainya. Alhamdulillah ambulan kita itu sudah terpakai Pak oleh warga di RT 5 yang qadarullah beberapa hari ke belakang meninggal dunia ya. Nah sebelumnya itu almarhum rahimahullah dibawa ke rumah sakit oleh mobil ambulan kita. Alhamdulillah itu manfaatnya, amalan jariahnya sudah dirasakan oleh kita Bapak sekalian ya. Tolong sampaikan ini dan tolong sampaikan rasa terima kasih dari saya khususnya sebagai pemangku wilayah. Ada satu hal lagi yang telah kita punya ya, dan melengkapi sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya, terutama ambulans yang tentu saja ini sebuah pencapaian bagi kita ya di sosial kemasyarakatan khususnya di RW 14. Baru kita alhamdulillah barangkali yang saya tahu itu orang Pasir Jati RW yang mempunyai ambulan, alhamdulillah. Dan insya Allah saya akan informasikan barangkali RW-RW yang lain membutuhkan selain dari puskesmas bisa ya menghubungi saya barangkali, dan saya nanti akan menghubungi kepada pengurus ambulan di DKM agar kebermanfaatannya bisa dirasakan tidak hanya oleh kita di lingkungan RW 14 gitu ya. Lalu kemudian dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya bahwa semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan balasannya. Oleh karena itu, marilah kita membesarkan amalan-amalan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bukan untuk mendapatkan penghormatan. Oh, saya jadi rajinnya ini pamarima biasanya orang nongkrong, bukan ya. Hiraukan hal-hal seperti itu barangkali, tapi insya Allah yang ada di sini semuanya insan kamil semua ini, orang-orang yang soleh. Amin amin. Tapi perlu diingatkan juga gitu ya, bahwa ketika di bulan Ramadan memang sudah seharusnya kita merecharge kembali gitu ya, memperbaiki kembali apa-apa yang dirasa kurang oleh kita ya. Dan berbagai hal yang ada di dalamnya tentunya hanya ada di bulan Ramadan, seperti halnya sholat tarawih ya. Itu sholat tarawih sunnah betul, tetapi mengikat dengan saum kita gitu ya. Jadi usahakan agar selesai saum malamnya laksanakan tarawih dan begitu ya. Kalau bulan-bulan biasa tidak ada, tetapi tidak semasif di bulan Ramadan. Sholat witir ada, silahkan dilakukan gitu ya, tetapi tidak semasif dilakukan di bulan Ramadan gitu. Jadi jangan disalahartikan, ada tarawih sunnah kemai cenah tengah lakukan kegiatan aman orang dengan pahala cenah. Bukan seperti itu diingatkannya. Sholat tarawih itu satu paket dengan saumnya Ramadan ya, insya Allah. Lalu kemudian tak lupa juga saya mengingatkan ada THR untuk petugas keamanan dan petugas kebersihan kita, insya Allah besarannya di Rp90.000 tahun ini Pak ya. Nanti saya akan sisipkan baik di surat informasi soft file ya di grup WA besarannya, dan kemudian rincian untuk apa sajanya nanti akan kita sampaikan ya. Akan segera kita edarkan suratnya kepada para ketua RT dan mohon dibantu untuk melaksanakannya begitu ya Bapak sekalian, karena
ya tentu saja security kita, tim kebersihan kita sangat-sangat berharap ya untuk itu, karena sudah menjadi kewajiban kita dan hak bagi mereka. Lalu kemudian titip juga, kita sekarang itu sudah punya petugas pemilah dan pengolah sampah ya. Petugas itu adalah Pak Ketua RT 2 namanya Pak Heri. Insya Allah beliau dibarengi oleh petugas kebersihan yang ditugaskan oleh pengelola sampah organik RT 3 dan pengelola sampah organik RT 5, yaitu Saudara Radan dan Saudara Adam, akan keliling Pak ke rumah bapak-bapak sekalian ya. Jadi tolong ingatkan kepada istrinya masing-masing bahwa sampah organik di bulan Ramadan biasanya meningkat itu jangan dibuang langsung Pak ke tempat sampah. Tolong ya dipisahkan. Kalau bisa mah tempelkeun ya Pak dina pagarnya. Terus ditulisan organik lah di atasnya. Nanti akan diambil setiap hari, itu diambil ya Pak ya. Karena memang kebutuhan ikan lele ya sebagai pemecah sampah organik tersebut di kedua RT sangat masih butuhnya tiap hari Pak ya. Program Gaslah ini adalah program yang baru di-launching oleh Pak Wali Kota kita Bapak Muhammad Farhan sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah di Kota Bandung Pak. Kita mulai dari rumah tangga terkecil, yaitu rumah. Kita yang barangkali ada 250 kakak aktif kurang lebih ya, menghasilkan kemarin itu kurang lebih berapa ton sampah ya dalam sebulan, 2,5 ton sampah organik Pak ya dalam sebulan. Kalau kita hitung-hitung itu yang aktif Pak ya. Belum lagi barangkali yang memang kita ingatkan untuk bisa aktif juga mengelola sampah itu ya. Begitupun juga dengan sampah anorganiknya sudah dikelola oleh bank sampah yang ada di RT 3. Dan kemarin informasi dari Ibu Dewan katanya untuk sasi Ramadan ini tutup dulu kayak gitu ya, karena mau fokus beribadah ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Barangkali setelahnya nanti akan bertambah ya di bulan setelah Ramadan ini. Nah itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dan informasi dari kewilayahan. Nanti akan barangkali bertambah lagi ya, disesuaikan dengan dinamika yang ada di lingkungan kita dan informasi-informasi terbaru yang akan disampaikan dari kelurahan kepada kami di kewilayahan. Tetap barangkali pada DKM kita bersinergi ya untuk mengelola umat gitu ya, agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah barangkali kita selaku yang dipercaya sekarang untuk menjadi pemimpin di kewilayahan yang di kedekaiman, bahkan barangkali ada Pak Dewan sebagai wasilah kita ya ke depannya gitu. Alhamdulillah sudah dirasakan manfaatnya oleh kita ya. Nantilah tidak perlu diinformasikan kebaikan, tapi atur nuhun kepada Pak Dewan ya, selama ini sudah sangat-sangat mengakomodir kepentingan kita di kewilayahan ya. Salah satunya barangkali jalan ya yang di RT 6 ini kemarin sempat kerinjul ya. Sesegera mungkin saya informasikan, saya fotokan forward ke beliau, dan beberapa hari kemudian turunlah aspal gitu ya. Alhamdulillah itu. Semoga amal kebaikan ini mengalir terus kepada Pak Dewan dan rekan-rekan yang mengusahakannya dari apa yang kita lewati jalan tersebut gitu ya, sebagai sebuah kenikmatan tersendiri ya bagi kita. Jalannya rause gitu ya, aspalnya rause dan sebagainya, dan semoga bisa juga kembali bermanfaatan sosial ini bisa dirasakan khususnya oleh kita ya, yang kehadiran Pak Dewan di sini dan khusus dan umumnya untuk Kota Bandung gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.